Tahukah, Bapak Ibu, ada satu posisi tidur yang tanpa sadar dilakukan setiap malam, tetapi diam-diam sedang membentuk bom waktu stroke di leher. Bayangkan, hanya karena posisi tidur yang keliru, aliran darah ke otak melambat, gumpalan kecil terbentuk, dan suatu pagi tubuh tidak lagi bisa digerakkan seperti biasa. Lebih menakutkan lagi, semua ini bisa terjadi tanpa rasa sakit, tanpa tanda peringatan, dan seringkali baru disadari setelah terlambat. Namun kabar baiknya, ada langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Satu perubahan kecil di posisi tidur bisa melindungi otak, menjaga jantung tetap tenang, dan bahkan menurunkan risiko pikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa, supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo, sudah lebih dari 30 tahun mendampingi kesehatan para lansia di berbagai daerah Indonesia. Setiap hari saya bertemu dengan kisah yang membuat hati terenyuh. Ada yang tiba-tiba lumpuh karena stroke, ada yang kehilangan ingatan karena otak kekurangan oksigen, padahal semuanya bisa dicegah dengan langkah sederhana. Itulah mengapa saya hadir kembali di channel ini, karena saya tidak ingin Bapak Ibu atau keluarga menjadi bagian dari angka-angka statistik rumah sakit. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat lebih dekat bagaimana posisi tidur yang dianggap nyaman ternyata menyimpan risiko besar. Saya akan membongkar 5 kebiasaan tidur yang diam-diam bisa merusak kesehatan lansia, mulai dari yang paling berbahaya hingga yang sering diremehkan. Jangan berhenti di tengah, karena di bagian akhir saya akan tunjukkan posisi tidur yang benar-benar bisa menjadi penyelamat. Bukan hanya untuk mencegah stroke, tetapi juga untuk menjaga ingatan agar tetap tajam sampai usia lanjut. Sebelum masuk ke urutan yang pertama, saya ingin bertanya, kapan terakhir kali Bapak Ibu bangun tidur dengan badan benar-benar segar, kepala ringan, tanpa pusing, tanpa leher kaku, dan tanpa tangan kesemutan? Jika jawabannya sudah lama sekali, mungkin lebih dari 10 tahun, maka inilah saatnya kita belajar bersama. Karena tidur bukan sekadar istirahat, tapi juga investasi terbesar untuk kesehatan lansia di masa depan. Mari kita mulai dari kenyataan sehari-hari yang sering dianggap sepele. Banyak lansia yang berkata kepada saya, "Dok, namanya juga sudah tua, wajar kalau bangun tidur sering pegal, leher kaku, atau kepala pusing." Padahal gejala-gejala itu bukan tanda penuaan biasa, melainkan alarm tubuh bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada aliran darah ke otak. Saya sering mengingatkan pasien usia memang bertambah, tetapi kesehatan lansia tetap bisa dijaga, bahkan diperbaiki kalau kita tahu kuncinya. Coba bayangkan tubuh kita seperti sebuah kebun yang subur. Setiap malam saat tidur, darah membawa oksigen ibarat air yang menyiram tanaman di kebun itu. Kalau alirannya lancar, otak tetap segar, jantung beristirahat dengan tenang, dan tubuh bangun pagi dengan penuh energi. Tapi bila alirannya terhambat, kebun itu perlahan-lahan mengering, dan gejala seperti sakit kepala atau kesemutan adalah tanda pertama dari kekeringan itu. Sayangnya banyak lansia yang membiarkannya berlangsung bertahun-tahun tanpa menyadari akibat jangka panjang. Saya masih ingat seorang pasien, seorang pensiunan guru di Semarang yang selalu merasa kepalanya berat setiap pagi. Ia mengira itu karena tekanan darah tinggi, padahal setelah diperiksa lebih dalam, masalah utamanya adalah posisi tidur dengan bantal tebal yang membuat pembuluh darah di lehernya tertekan. Setiap malam aliran darahnya seperti air dalam selang yang tertekuk, mengalir lambat tapi pasti membentuk gumpalan. Untungnya masalah itu terdeteksi lebih awal sehingga bisa diperbaiki. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh hal kecil, seperti cara kita meletakkan kepala di atas bantal. Bapak Ibu, penelitian di Jepang menunjukkan bahwa lebih dari setengah kasus stroke pada lansia terjadi ketika sedang tidur atau baru saja bangun tidur. Artinya ancaman itu ada di momen paling sunyi, ketika kita merasa sedang beristirahat dengan nyaman. Inilah alasan mengapa posisi tidur harus dipandang sebagai bagian penting dari kesehatan lansia, bukan sekadar kebiasaan tanpa arti. Jangan sampai tubuh kita berjuang melawan kekurangan oksigen setiap malam tanpa kita sadari. Saya sering mengajukan pertanyaan sederhana kepada pasien. Kapan terakhir kali Bapak Ibu bangun tidur dengan perasaan benar-benar bugar? Kebanyakan menjawab sudah lama sekali, bahkan ada yang berkata, "Mungkin sejak pensiun, Dok, saya tidak pernah lagi merasakan tidur yang menyegarkan." Jawaban ini menyentuh hati saya, karena tidur seharusnya memberi tenaga baru, bukan malah membuat tubuh semakin lemah. Bila tidur malah membuat tubuh semakin lemah, itu tanda ada sesuatu yang harus segera diperbaiki.
Hari ini kita akan membahas 5 kebiasaan tidur yang diam-diam berbahaya, yang sering dilakukan tanpa sadar, tetapi bisa menjadi pintu masuk bagi stroke, serangan jantung, bahkan gangguan ingatan. Kita akan mengurutkannya dari nomor 5 hingga nomor 1, agar Bapak Ibu bisa melihat seberapa besar risiko yang mungkin sedang mengintai. Saya harap dengan penjelasan ini setiap malam tidur Bapak Ibu bukan lagi menjadi ancaman melainkan sumber kekuatan baru. Karena pada akhirnya kesehatan lansia tidak ditentukan oleh obat mahal atau teknologi rumit, tetapi oleh pilihan sederhana yang kita lakukan setiap hari, termasuk bagaimana kita tidur malam ini. Bapak Ibu, mari kita masuk ke kebiasaan berbahaya yang pertama. Kebiasaan berbahaya di urutan kelima adalah tidur dengan bantal yang terlalu tinggi. Banyak orang merasa lebih nyaman ketika kepala ditopang tinggi, bahkan ada yang meyakini tidur seperti itu bisa mencegah masuk angin. Tetapi kenyataannya posisi ini justru memberi tekanan besar pada leher. Setiap malam selama 6 hingga 8 jam arteri karotis yang seharusnya mengalirkan darah segar ke otak terjepit oleh sudut yang tidak alami. Akibatnya aliran darah melambat, oksigen berkurang, dan perlahan terbentuk gumpalan kecil yang berisiko lepas sewaktu-waktu. Saya teringat pada kisah Pak Ahmad, 71 tahun, seorang pensiunan petani dari Sleman. Beliau terbiasa tidur dengan 2 bantal besar yang ditumpuk. Setiap pagi lehernya terasa kaku dan tangannya sering kesemutan. Awalnya ia mengira itu hanya karena kelelahan bekerja di kebun. Tetapi setelah saya sarankan untuk menjalani pemeriksaan MRI, terlihat jelas bahwa pembuluh darah di lehernya sudah menyempit karena tekanan posisi tidur selama bertahun-tahun. Untungnya masalah ini terdeteksi sebelum gumpalan darah benar-benar menyumbat aliran darah ke otak. Fenomena seperti ini bukan kasus tunggal. Banyak lansia yang saya temui mengalami keluhan serupa. Mereka mengira sakit kepala atau pusing di pagi hari hanyalah bagian dari proses menua. Padahal hal itu sebenarnya alarm tubuh yang memberitahu bahwa otak tidak mendapatkan cukup oksigen saat malam. Disinilah pentingnya memahami bahwa kesehatan lansia bukan hanya soal pola makan dan olahraga, tetapi juga bagaimana cara kita beristirahat. Bapak Ibu bisa melakukan percobaan sederhana di rumah. Cobalah berbaring dengan bantal yang sangat tinggi, lalu rasakan sendiri bagaimana leher tertarik ke depan. Bayangkan posisi itu dipertahankan selama berjam-jam malam demi malam. Tidak heran bila pagi hari tubuh terasa lebih lelah daripada sebelum tidur. Bandingkan dengan posisi telentang dengan bantal setinggi 10-15 cm. Leher sejajar dengan tulang belakang, aliran darah lancar, dan bangun tidur terasa lebih ringan. Perbedaan kecil ini bisa memberi dampak besar pada kesehatan jangka panjang. Dalam dunia medis, tekanan kronis pada pembuluh darah leher dikenal dapat merusak dinding arteri. Ketika dinding menjadi rapuh, risiko pecah atau terbentuknya plak semakin tinggi. Bagi lansia, kondisi ini sangat berbahaya karena pembuluh darah mereka sudah tidak seelastis dulu. Itulah sebabnya saya selalu menekankan, jangan meremehkan pilihan bantal. Karena bantal bukan sekadar alas kepala, tetapi juga penentu apakah otak mendapatkan suplai darah yang cukup atau tidak. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau selama ini sering bangun tidur dengan rasa kaku di leher atau tangan kesemutan, jangan buru-buru menyalahkan usia. Bisa jadi itu pertanda posisi tidur yang keliru. Mulailah malam ini dengan langkah sederhana, ganti bantal terlalu tebal dengan bantal yang lebih rendah dan agak padat. Bila perlu, gunakan bantal tambahan kecil di bawah lutut agar tubuh tetap nyaman tanpa harus menumpuk bantal di kepala. Kesehatan lansia selalu berawal dari kebiasaan kecil. Satu keputusan sederhana seperti memilih bantal yang tepat dapat menjadi pembeda antara hari esok yang penuh semangat atau pagi yang diawali dengan ancaman stroke. Jadi apakah Bapak Ibu siap mencoba perubahan kecil ini malam nanti? Urutan keempat dari kebiasaan tidur berbahaya adalah tidur tengkurap. Banyak orang merasa posisi ini paling nyaman, apalagi bila udara malam terasa panas. Ada yang bahkan sudah terbiasa sejak muda merasa adem dan cepat terlelap. Tetapi justru di balik kenyamanan itu tersembunyi beban besar bagi jantung dan paru-paru, terutama pada usia lanjut. Bayangkan saat dada menempel erat pada kasur. Ruang gerak paru-paru menjadi sempit, kapasitas pernapasan menurun, dan oksigen yang masuk pun berkurang. Di saat yang sama, jantung harus bekerja lebih keras hingga 30-40% untuk memompa darah. Padahal jantung lansia sudah seharusnya beristirahat di malam hari. Alih-alih mendapat waktu pemulihan jantung, justru dipaksa bekerja seperti berlari maraton setiap malam. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Ibu Fatimah, 68 tahun, dari Bandung.
Beliau sejak muda terbiasa tidur tengkurap, katanya membuat tidur lebih pulas. Namun belakangan ia sering terbangun tengah malam dengan jantung berdebar, napas pendek dan siang hari mudah lupa. Saat dilakukan pemeriksaan EKG, terlihat tanda-tanda kelelahan pada otot jantungnya. Setelah saya sarankan mengganti posisi tidur hanya dalam 2 minggu, ia merasakan perubahan tidur lebih tenang, tidak lagi mimpi buruk dan ingatannya mulai membaik. Kasus seperti ini memberi pelajaran penting. Kesehatan lansia sangat bergantung pada kualitas tidur. Jika oksigen yang masuk ke otak berkurang, maka tidak hanya jantung yang terbebani, tetapi juga memori dan konsentrasi ikut terganggu. Itulah sebabnya banyak lansia yang sering lupa hal-hal kecil atau mudah bingung setelah bertahun-tahun mempertahankan kebiasaan tidur tengkurap. Ada pula aspek lain yang jarang disadari. Tidur tengkurap membuat leher harus menoleh ke satu sisi dalam waktu lama. Tekanan ini bisa menjepit saraf di leher, menyebabkan nyeri kronis atau bahkan tremor pada tangan. Banyak pasien baru menyadari setelah gejalanya parah, padahal semua bisa dicegah dengan memperbaiki posisi tidur sejak dini. Lalu apa yang bisa dilakukan? Bila Bapak Ibu merasa sulit tidur tanpa tengkurap, cobalah beberapa trik sederhana. Pertama, mulai dengan posisi telentang setidaknya 30 menit sambil berzikir atau membaca doa. Kedua, letakkan guling di kanan kiri tubuh agar secara alami tidak berguling tengkurap. Ketiga, biasakan latihan pernapasan dalam sebelum tidur untuk membantu tubuh lebih rileks. Dengan langkah ini, tubuh akan perlahan terbiasa meninggalkan kebiasaan lama yang merugikan. Bapak Ibu yang saya hormati, tidur seharusnya menjadi waktu pemulihan, bukan sumber beban bagi jantung dan otak. Jangan biarkan kebiasaan yang terasa nyaman justru memperpendek umur sehat. Kesehatan lansia tidak ditentukan oleh seberapa banyak obat yang diminum, tetapi oleh kebiasaan sederhana yang dijaga setiap hari. Mulai malam ini, mari jadikan tidur sebagai sahabat penyembuhan, bukan ancaman tersembunyi. Apakah Bapak Ibu pernah merasa jantung berdebar atau mimpi buruk setelah tidur tengkurap? Kalau iya, mungkin inilah saatnya mengubah kebiasaan itu demi hari esok yang lebih segar dan penuh tenaga. Urutan ketiga dari kebiasaan tidur berbahaya adalah tidur dengan kepala menoleh ke satu sisi terlalu lama. Sekilas ini terlihat tidak berbahaya, karena banyak orang menganggapnya sebagai posisi alami ketika tidur miring. Namun bila kepala terus menoleh dalam sudut yang sama selama berjam-jam, tekanan pada saraf leher akan meningkat, menyebabkan gangguan jangka panjang yang tidak mudah dipulihkan. Mari saya ceritakan tentang Pak Ridwan, seorang pensiunan sopir bus berusia 70 tahun dari Surabaya. Selama lebih dari 10 tahun, beliau terbiasa tidur miring ke kiri dengan kepala menoleh ke kanan karena kipas angin selalu diletakkan di sisi kanan kamar. Awalnya, ia hanya merasa leher kaku setiap bangun pagi. Lama-kelamaan tangannya mulai sering gemetar dan ia kerap menjatuhkan barang. Ketika diperiksa, ternyata saraf di lehernya sudah terjepit secara permanen. Akibatnya sinyal dari otak ke tangan tidak berjalan normal lagi. Fisioterapi pun harus dilakukan 3 kali seminggu dan obat saraf menjadi teman sehari-hari. Kasus ini menunjukkan betapa sesuatu yang tampak sederhana bisa memberi dampak besar pada kesehatan lansia. Leher kita berisi jaringan saraf dan pembuluh darah penting yang menghubungkan otak dengan seluruh tubuh. Saat posisi tidur membuat leher terus menoleh, saraf mengalami tekanan berulang. Bila berlangsung bertahun-tahun, kerusakan tidak bisa pulih sepenuhnya, sehingga fungsi tubuh ikut terganggu. Bapak Ibu mungkin pernah merasakan setelah tidur miring semalaman, bangun pagi terasa seperti salah bantal. Leher sulit digerakkan, tangan terasa lemah, bahkan kepala terasa berat. Banyak yang mengira itu hal biasa, padahal itu tanda saraf dan otot leher sedang berteriak meminta pertolongan. Bila dibiarkan, kebiasaan ini bisa menurunkan kualitas hidup di usia senja. Untuk mencegahnya ada beberapa langkah sederhana. Pertama, biasakan menempatkan kipas angin atau AC tidak langsung ke tubuh, sehingga tidak ada alasan untuk terus menoleh ke arah tertentu. Kedua, gunakan bantal penyangga leher yang bisa menjaga kepala tetap sejajar dengan tulang belakang. Ketiga, bila terbiasa tidur miring, usahakan mengubah sisi secara bergantian agar tidak ada tekanan yang bertahan terlalu lama. Kesehatan lansia bukan hanya soal menghindari penyakit berat, tetapi juga soal menjaga fungsi tubuh agar tetap digunakan dengan nyaman setiap hari.
Leher yang kaku atau tangan yang gemetar mungkin terlihat kecil, tetapi bagi seorang kakek yang ingin tetap bisa menggendong cucu, atau seorang nenek yang ingin tetap bisa memasak, itu berarti segalanya. Bapak Ibu, tidakkah kita semua ingin bangun pagi dengan tubuh ringan, bisa menoleh ke kanan dan kiri tanpa rasa sakit, bisa memeluk cucu dengan tangan yang kuat? Itu semua berawal dari hal sederhana, memperhatikan bagaimana kepala kita diletakkan saat tidur. Jadi mulai malam ini, mari kita periksa kembali posisi tidur kita. Apakah sudah benar atau masih menjadi beban bagi saraf dan pembuluh darah di leher? Urutan kedua dari kebiasaan tidur berbahaya adalah tidur dengan AC atau kipas angin yang langsung mengarah ke tubuh. Di Indonesia dengan iklim tropis yang panas, tentu banyak keluarga lansia yang merasa lebih nyaman tidur dengan pendingin ruangan. Namun kenyamanan itu sering dibayar dengan harga mahal ketika tubuh secara refleks mengambil posisi salah sepanjang malam. Bayangkan udara dingin yang terus-menerus menghantam tubuh membuat refleks alami kita meringkuk seperti udang. Awalnya mungkin terasa hangat dan nyaman, tetapi posisi ini membuat leher dan punggung menekuk dalam waktu lama. Pembuluh darah di leher menjadi tertekan, aliran darah ke otak melambat, dan risiko terbentuknya gumpalan meningkat. Saat kondisi ini berlangsung berjam-jam, tubuh yang seharusnya beristirahat justru mengalami tekanan berlipat. Saya teringat kisah Ibu Sri, 66 tahun, dari Makassar. Beliau terbiasa tidur dengan AC di setel dingin, bahkan sering mengarahkan blower langsung ke tubuh. Untuk merasa hangat, ia pun meringkuk sambil menekuk leher di atas bantal tinggi. Akibatnya hampir setiap pagi ia bangun dengan sakit kepala, leher kaku, dan kadang merasa pusing saat berdiri. Ketika diperiksa, tekanan darahnya naik drastis di pagi hari, sebuah kondisi yang sangat berbahaya bagi lansia. Untungnya setelah saya sarankan untuk mengatur suhu AC di 24-25 derajat dan menggunakan selimut tipis, keluhannya jauh berkurang. Bapak Ibu, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kasus stroke pada lansia terjadi antara jam 3 hingga 6 pagi. Pada jam-jam itu tubuh secara alami menaikkan tekanan darah untuk mempersiapkan kita bangun. Jika semalaman posisi tidur sudah salah, ditambah refleks meringkuk karena dingin, pembuluh darah yang rapuh bisa pecah sewaktu-waktu. Itulah sebabnya banyak cerita tentang orang yang meninggal atau terkena stroke mendadak menjelang subuh. Kesehatan lansia tidak bisa dipisahkan dari kualitas tidur malam. Jangan sampai ruangan yang terlalu dingin membuat kita merasa nyaman sesaat, tetapi diam-diam menyiapkan bahaya besar. Mengatur lingkungan tidur adalah langkah sederhana namun sangat menentukan. Selain mengatur suhu AC, Bapak Ibu bisa menggunakan guling di sisi kanan dan kiri agar tidak mudah berguling ke posisi berbahaya. Dengan begitu tubuh tetap rileks tanpa harus meringkuk. Saya sering mengingatkan pasien bahwa tidur bukan hanya tentang memejamkan mata, tetapi juga tentang bagaimana tubuh mendapat kesempatan memperbaiki diri. Jantung perlu istirahat, otak perlu aliran darah lancar, dan paru-paru butuh ruang untuk bernapas. Bila malam dihabiskan dalam posisi meringkuk karena AC terlalu dingin, maka organ-organ itu justru bekerja lebih keras. Jadi Bapak Ibu yang terbiasa tidur dengan AC, mari periksa kembali pengaturannya malam ini. Apakah suhunya terlalu rendah? Apakah arah angin langsung ke tubuh? Jangan tunggu sampai muncul gejala sakit kepala atau pusing di pagi hari. Kesehatan lansia dimulai dari hal sederhana yang kita lakukan setiap hari, dan tidur yang benar adalah salah satu kunci terpenting. Apakah Bapak Ibu siap mencoba mengubah kebiasaan ini malam nanti agar tidur tidak lagi menjadi bom waktu, tetapi benar-benar menjadi sumber energi baru? Urutan pertama yang paling berbahaya dari semua kebiasaan tidur lansia adalah tidur larut malam dengan posisi yang salah. Kombinasi ini ibarat memegang api di tangan sambil menuangkan bensin, risikonya jauh lebih besar dibanding kebiasaan lain. Tidur terlalu larut membuat tubuh kehilangan jam istirahat emas antara pukul 9 hingga 11 malam saat hormon regenerasi bekerja paling optimal. Ketika waktu itu dilewatkan, jantung dan otak dipaksa tetap aktif, sementara tubuh justru membutuhkan pemulihan. Bila ditambah posisi tidur yang salah, misalnya miring dengan bantal tinggi atau meringkuk karena dingin, maka ancaman stroke bisa datang hanya dalam satu malam. Saya teringat pengalaman Pak Yusuf, 73 tahun, seorang pensiunan pedagang di Medan. Beliau sering tidur lewat tengah malam karena terbiasa menonton televisi hingga larut. Posisi favoritnya adalah miring dengan 2 bantal besar, katanya, agar tidur lebih nyenyak. Suatu pagi menjelang subuh, istrinya menemukan ia tidak bisa menggerakkan separuh tubuhnya. Setelah diperiksa, ternyata ia terkena stroke ringan.
Dokter jaga di rumah sakit menjelaskan bahwa tekanan darah memang cenderung naik menjelang bangun tidur dan dengan posisi leher tertekan selama berjam-jam pembuluh darah rapuh, akhirnya pecah. Untungnya serangan itu tidak terlalu parah, meski Pak Yusuf kini harus menjalani terapi rutin. Bapak Ibu inilah alasan mengapa tidur larut malam berbahaya bagi kesehatan lansia. Jam 3 hingga 6 pagi adalah periode kritis. Tekanan darah meningkat, jantung bekerja lebih keras. Dan jika aliran darah ke otak sudah terganggu sejak malam, maka risiko pecah pembuluh atau terbentuknya sumbatan sangat tinggi. Itulah sebabnya data rumah sakit menunjukkan mayoritas pasien stroke masuk IGD pada waktu subuh. Selain risiko stroke, tidur larut malam juga merusak fungsi otak. Otak memiliki sistem pembersihan alami yang bekerja paling baik saat kita tidur di jam awal malam. Sistem ini membersihkan protein berbahaya yang bisa memicu Alzheimer atau demensia. Bila lansia terbiasa tidur larut, apalagi dengan posisi yang salah, maka otak tidak sempat membersihkan diri. Akibatnya memori menurun, mudah lupa, bahkan rentan mengalami pikun. Saya sering mengatakan kepada pasien, tubuh kita sudah bekerja keras selama puluhan tahun melayani kita tanpa henti. Bukankah sudah seharusnya kita memberi waktu yang layak untuk beristirahat? Tidur larut malam hanyalah menunda kelelahan, tetapi akibatnya bisa merenggut kualitas hidup selamanya. Mulai malam ini cobalah tidur lebih awal sekitar jam 9 atau 10 malam. Pastikan posisi kepala sejajar dengan tulang belakang, gunakan bantal setinggi 10 hingga 15 cm dan hindari meringkuk. Dengan kebiasaan ini, tubuh akan lebih segar di pagi hari, risiko stroke menurun dan ingatan tetap terjaga. Kesehatan lansia bukanlah hasil dari keputusan besar yang sulit dilakukan, melainkan dari kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Satu malam tidur dengan posisi benar dan waktu yang tepat bisa menyelamatkan nyawa, sementara satu malam dengan posisi salah bisa mengubah hidup selamanya. Apakah Bapak Ibu siap memilih tidur sehat malam ini demi bangun esok hari dengan tubuh yang lebih kuat dan pikiran yang lebih jernih? Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita membongkar 5 kebiasaan tidur berbahaya, mari kita simpulkan dengan solusi sederhana yang bisa menjadi penyelamat. Posisi tidur terbaik untuk menjaga kesehatan lansia adalah telentang dengan kepala ditopang bantal setinggi 10 hingga 15 cm. Kepala harus sejajar dengan tulang belakang, tidak terlalu menunduk dan tidak terlalu mendongak. Dengan posisi ini, aliran darah ke otak tetap lancar, jantung beristirahat tenang, dan pagi hari terasa lebih segar. Untuk kenyamanan, letakkan bantal kecil di bawah lutut agar pinggang tidak terbebani. Bagi yang terbiasa berguling, gunakan guling di kanan dan kiri sebagai penahan alami. Saya sering menyarankan trik ini kepada pasien dan hasilnya luar biasa. Seperti Ibu Aminah, 65 tahun dari Solo, yang selama 5 tahun bangun dengan migrain. Setelah mengubah posisi tidur sesuai anjuran, ia berkata, "Dok, kepala saya ringan, tidak ada lagi pusing. Saya bisa kembali menemani cucu dengan senyum." Manfaat posisi tidur sehat lebih dari sekadar mencegah stroke. Aliran oksigen ke otak menjadi lebih teratur, risiko henti napas saat tidur menurun, dan daya ingat tetap terjaga. Bahkan penelitian menunjukkan lansia yang tidur dengan posisi benar memiliki risiko demensia 30% lebih rendah. Artinya, kebiasaan sederhana ini bisa menjaga kejernihan pikiran sampai usia senja. Kesehatan lansia bukanlah hasil dari obat mahal, melainkan dari pilihan kecil yang konsisten. Mulai malam ini, susun bantal dengan benar, atur suhu kamar nyaman, dan biarkan tubuh beristirahat dalam posisi aman. Satu langkah kecil ini bisa menjadi pembeda antara hari esok yang penuh semangat atau pagi yang diawali dengan ancaman. Jadi, mari kita pilih tidur sehat demi umur panjang dan kehidupan yang lebih bermakna. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah saatnya kita menutup pembahasan hari ini dengan pesan yang paling penting. Mencegah stroke itu gratis, cukup dengan mengubah kebiasaan tidur. Sebaliknya, mengobati stroke bisa menghabiskan ratusan juta rupiah, bahkan tidak menjamin kesembuhan total. Maka pilihannya ada di tangan kita. Apakah ingin tetap sehat dengan langkah sederhana atau menanggung risiko berat karena menunda perubahan? Saya ingin mengajak Bapak Ibu berpartisipasi. Dari 5 kebiasaan tidur berbahaya tadi, mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan? Apakah tidur dengan bantal tinggi tengkurap atau mungkin tidur larut malam? Tulis di kolom komentar, karena pengalaman Bapak Ibu bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang lain. Mari kita saling mengingatkan, karena kesehatan lansia adalah tanggung jawab bersama. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, tetangga, atau grup pengajian. Satu kali berbagi mungkin bisa menyelamatkan satu nyawa dari stroke.
Mulai malam ini, mari kita hadiahkan posisi tidur yang benar untuk diri sendiri dan orang-orang tercinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat kuat dan diberkahi umur panjang.